Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipi Eka Sari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Asahan. Asal sekolah saya dari UPTD SDN 05 1912 Seluna. Di sini saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Sinti untuk melakukan percakapan pra-observasi. Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya bersama Ibu Sinti. Apa kabar Ibu Sinti? Alhamdulillah baik. Baiklah, langsung saja saya ingin mengutarakan tujuan dari supervisi yang kita lakukan ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian percakapan pada pra-observasi ini agar Ibu lebih siap dan percaya diri untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, terbaik, serta berpihak pada murid. Nah, Ibu, pada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan, kira-kira bagaimana? Tujuan pembelajaran di kelas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan logam, kaca, dan kayu. Itu pelajaran apa Ibu ya? IPA ya Bu ya. Di kelas berapa Ibu? Kelas 3. Iya. Nah, kemudian bagaimana tentang area pengembangan yang akan ingin Ibu dapatkan pada peserta didik? Area yang saya kembangkan ada dua, yaitu dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Iya. Dari aspek pengetahuan sendiri, diharapkan siswa mampu membedakan benda berdasarkan bentuknya. Dari aspek keterampilan, siswa mampu memanfaatkan benda sesuai dengan kebutuhan atau manfaatnya. Iya. Kemudian bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Saya menggunakan strategi rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE, diskusi kelompok, dan penugasan. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti Ibu? Media yang ingin saya gunakan pada pembelajaran nanti yaitu Infocus, laptop, serta video pembelajaran yang berisi tentang benda-benda berdasarkan bahannya seperti bahan dari kaca, logam, dan kayu. Kemudian kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini Ibu? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada Selasa 22 Oktober 2024 di kelas 3 pada jam pertama. Baiklah Ibu, nanti saya akan datang pada hari yang sudah Ibu sebutkan tadi untuk melakukan supervisi kelas. Di situ saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Setelah kegiatan supervisi di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Ibu ya, pasca observasi. Demikian kegiatan percakapan observasi kami hari ini. Sampai kembali di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Sudah sarapan tadi pagi? Aduh. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Ketua siapkan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Arya. Aidila. Apa ini keterangannya? Sakit. Alif. Adelia. Alvin. Kemana dia? Aura? Sudah, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila untuk mengingat apa kegunaannya. Ya. Ayo, apa Rizky? Di tangan. Ya, biar membangun semangat nasionalis kita. Ayo, sama-sama berdiri. Nyanyi. Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku akan dukungmu. Kalian proklamasi. Setia berkorban untukku. Pancasila sang negara. Rakyat hadir makmur sentosa. Tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan dulu. Coba lagu nilai-nilai Pancasila. 1, 2, 3. Nilai Pancasila dari 5 sila. Sila yang pertama, menganut agama. Sila yang kedua, salinglah menolong. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Coba tepuk semangat. Hep, hep. Hep, hep. Ya. Oke, semangat, bagus, mantap. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, masih ingatkah kalian tentang pelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Ayo, kalau masih siapa yang ingat? Ayo, muda. Alat ukur panjang, Bu. Iya, tentang alat ukur panjang lagi. Membahas tentang apa? Aura? Benda kaca, Bu. Benda yang terbuat dari kaca. Lagi? Selanjutnya cuci tangan. Saya, Bu. Manfaat musyawarah. Oke, manfaat musyawarah lagi? Oke, benda-benda dari logam. Jadi, materi kita hari ini juga berkaitan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang benda-benda dari logam, benda-benda dari karet, dan benda dari kaca. Kita akan juga, setelah itu kita akan juga membahas tentang musyawarah dan alat satuan panjang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengamati benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet dengan tepat. Selanjutnya, kalian akan melengkapi tabel ya tentang benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Lalu kita akan bercerita tentang musyawarah ya. Kita akan bermusyawarah. Jadi, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Simak ya. Simak videonya bagus-bagus. Ini nggak ada suaranya ya. Soalnya laptop ibu agak bermasalah.
Jadi benda-benda itu, benda yang terbuat dari kaca itu antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kira-kira kalian tahu nggak benda-benda yang ibu sebutkan tadi? Tahu? Tahu. Pernah lihat? Pernah. Karena ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi oleh karena itu kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Kaca itu tahan air enggak? Tahan kan? Lihat ini contohnya. Gelas. Sekarang benda dari logam. Simak ya, nanti akan ada pertanyaan. Ya, disimak ya. Benda dari karet. Nah, setelah melihat video pembelajaran barusan, ibu mau kalian mengerjakan tugas ya, mengisi tabel-tabel ini bersama dengan musyawarah diskusi kelompok ya. Jangan satu orang aja yang ngerjain, harus lapar memberikan pendapatnya. Jadi diisi tabel-tabel ini, benda apa aja yang terbuat dari kaca, benda apa aja yang terbuat dari logam, dan benda apa aja yang terbuat dari karet ya. Banyak. Di video tadi ada contohnya. Sangat-sangat boleh buat contoh yang lain. Buat sebanyak-banyaknya. Bisa? Silakan ya, diisi ya. Tugas yang ibu berikan itu. Silakan berdiskusi. Diskusi hanya 5 menit ya. Piring buat ya, piring kaca. Piring kaca. Jangan piring kan itu dua plastik satu. Oke, kita. Iya. Sudah dapat, sudah banyak. Buat aja sudah dibagi. Buat nanti ya buat di sini. Nah, sambil
yang terbuat dari logam, dari kaca, dan dari karet. Kalian lihat video apa yang di depan. Bahan pembentuk benda itu bukan cuma kaca, logam, karet ya. Ada yang plastik, ada yang kertas, ada yang kayu. Sifat bahan kaca, kedap air, tembus cahaya. Sifat logam, kuat, mudah dibentuk, menghantam panas. Sifat karet, kuat dan lentur, tidak tahan api. Sifat kaca, contoh bendanya gelas dan piring. Jendela, contoh benda. Logam itu pagar sekolah, sendok garpu. Contoh benda bahan karet itu ban mobil, balon. Kalau contoh plastik itu apa? Benda dari plastik. Ini dari apa? Iya, kalau ibu bilang benda dari kertas. Iya. Apa? Kalau ibu bilang benda dari kayu? Bambu. Nah. Kembali, lanjutkan ya. Benda-benda yang tergolong dari logam, karet, dan kayu. Sudah? Sudah? Udah? Kira-kira kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya? Siapa? Kelompok mana? Oke, kelompok ini. Ayo. Ayo, kelompok bunga anggrek ya. Ayo. Ayo, baca. Ayo, baca. Ayo, kuat. Ya. Ulang. Benda dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca yaitu gelas, tirai, kaca jendela, oke, benda dari logam, benda karet, benda dari karet katanya penggaris. Kenapa kau bilang penggaris? Ada? Ada? Mana? Itu Bu. Mana? Mana? Kenapa disebut penggaris? Mana? Mana? Iya. Ini penggaris dari karet. Kan jelas kan kalian dilihat penggaris dari karet kan? Makanya buat ya penggaris karet. Biasanya itu penggaris dari plastik, ya. Oke, gini mudah lentur kan? Ini sifat karet ya, mudah lentur. Oke, bagus. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok Anda. Selanjutnya. Selanjutnya, oke mudah, bagus, maju. Ini dari kelompok elang. Berikut hasil benda yang terbuat dari kaca yaitu gelas kaca, ya, cermin kaca, kacamata, ya, akuarium. Benda dari logam, uang logam, panci, sendok sayur. Benda dari karet, kol karet, ban, setel karet, bola karet. Oke, bagus. Beri tepuk tangan sama anak sekolah.
benda yang terbuat dari kaca boleh, logam boleh, dan karet. Ya, masing-masing satu aja contohnya. Misalnya logam, contohnya uang logam, gitu aja. Ayo, bahan dari benda dari karet itu apa? Dari kaca? Kaca. Benda dari dari karet. Bang. Benda dari kaca? Piring kaca. Oke. Boleh ya di kelas kita benda dari kaca? Selain yang disebutkan kami. Cermin, bagus. Benda dari logam. Benda dari kaca? Kaca. Gelas. Selain itu? Bingkai kaca. Lagi? Terus benda dari karet selain ban. Ayo, tadi sudah dipelajari. Sendal karet ya. Kayak benda dari kaca. Dan kaca itu kan plastik. Lagi? Dari kaca, benda dari kaca. Lain? Benda dari logam. Benda dari karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Titi Kasari dan rekan saya Ibu Sinti. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang dilakukan pembelajaran dilakukan oleh Ibu Sinti. Dalam percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu Sinti lakukan. Adapun tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Baiklah, langsung saja Ibu Sinti. Bagaimana perasaan Ibu dalam supervisi akademik yang sudah kita lakukan, yaitu pra-observasi, observasi, dan sekarang lanjut kegiatan pasca observasi. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Perasaan waktu observasi di kelas itu agak grogi, Bu. Karena Ibu yang melihat saya, tetapi saya senang karena dapat berbagi pengalaman dan praktik baik serta menjadi pacuan saya agar menjadi lebih baik pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu ingin capai itu sudah berhasil apa belum? Sudah berhasil, Bu, karena anak-anak sudah mampu mengenal benda-benda yang terbuat dari kaca, karet, dan logam, dan mampu membedakan benda-benda tersebut serta memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari area pengembangan pada peserta didik? Ukuran keberhasilan dari pengembangan peserta didik yaitu anak mampu mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian ada tidak Bu hambatan yang Ibu dapat pada saat melakukan kegiatan observasi ini? Hambatan dalam kegiatan observasi ada anak yang kurang aktif dan ada anak yang selalu bertanya. Jadi anak yang berani itu terus bertanya, namun anak yang kurang aktif itu memilih zona nyaman, jadi zona amannya gitu. Terus tidak aktif di kelas. Terus hambatan selanjutnya pada infokus, yang mana dalam proses pemasaran itu lama, jadi memakan cukup waktu gitu dalam kegiatan pembelajaran. Persiapannya kurang. Kemudian kira-kira apa solusinya Bu agar kedepannya menjadi hambatan itu bisa terminimalisir Bu? Solusinya saya akan lebih mempersiapkan dengan matang pada saat pembelajaran berikutnya. Dan dalam hal di kelas saya akan memberi motivasi kepada anak-anak saya di kelas tidak takut bertanya. Lalu saya akan menunjuk
Oh, menunjuk solusinya. Iya, menunjuk orang gitu ya Ibu untuk menjawab atau bertanya tentang terkait materi yang sedang dipelajari. Oh, berarti anak-anak diminta aktif lagi ya, diminta aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Iya, bagus sekali Ibu. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan action untuk melakukan hal yang lebih baik dari hal sebelumnya, Bu, ya? Kapan kira-kira, Bu? Nah, kan kita sudah tahu ya kekurangan kita di mana, seperti itu. Kira-kira kapan, Bu? Ya, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik setelah dari observasi ini, Bu. Setelah kegiatan kita ini ya, Bu, ya. Berarti 2 hari ke depan ya, Bu. Baiklah, semoga Ibu tetap semangat menjalani kegiatan pembelajaran di kelas. Anak-anak juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif. Kemudian rencana-rencana Ibu dapat realisir di kelas. Sangat luar biasa Ibu, tetap semangat. Semoga pertemuan kita hari ini dapat membawa hal positif dan menjadi acuan bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi Ibu ya. Terima kasih Ibu Sinti sudah meluangkan waktu untuk supervisi kelas dan pasca observasi. Semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi dalam kegiatan di kelas dan lebih bersemangat. Demikian kegiatan percakapan pra-observasi kami hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Titi Kasari dan rekan saya Ibu Sinti. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang dilakukan pembelajaran dilakukan oleh Ibu Sinti. Dalam percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu Sinti lakukan. Adapun tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Baiklah, langsung saja Ibu Sinti. Bagaimana perasaan Ibu dalam supervisi akademik yang sudah kita lakukan, yaitu pra-observasi, observasi, dan sekarang lanjut kegiatan pasca observasi. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Perasaan waktu observasi di kelas itu agak grogi Bu, karena Ibu yang melihat saya, tetapi saya senang karena dapat berbagi pengalaman dan praktik baik serta menjadi pacuan saya agar menjadi lebih baik pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu ingin capai itu sudah berhasil apa belum? Sudah berhasil Bu, karena anak-anak sudah mampu mengenal benda-benda yang terbuat dari kaca, karet, dan logam, dan mampu membedakan benda-benda tersebut serta memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari area pengembangan pada peserta didik? Ukuran keberhasilan dari pengembangan peserta didik yaitu anak mampu mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian ada tidak Bu hambatannya Ibu dapat pada saat melakukan kegiatan observasi ini? Hambatan dalam kegiatan observasi ada anak yang kurang aktif dan ada anak yang selalu bertanya. Jadi anak yang berani itu terus bertanya, namun anak yang kurang aktif itu memilih zona nyaman, jadi zona amannya gitu. Terus tidak aktif di kelas. Terus hambatan selanjutnya pada infokus, yang mana dalam proses pemasaran itu lama, jadi memakan cukup waktu gitu dalam kegiatan pembelajaran. Persiapannya kurang. Kemudian kira-kira apa solusinya Bu agar kedepannya menjadi hambatan itu bisa terminimalisir Bu? Solusinya saya akan lebih mempersiapkan dengan matang pada saat pembelajaran berikutnya. Dan dalam hal di kelas saya akan memberi motivasi kepada anak-anak saya di kelas tidak takut bertanya. Lalu saya akan menunjuk
Oh, menuju solusinya. Ya, menuju ke orang gitu ya Ibu, untuk menjawab atau bertanya tentang terkait materi yang sedang dipelajari. Oh, berarti anak-anak diminta aktif lagi ya, diminta aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Iya, bagus sekali Ibu. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan action untuk melakukan hal yang lebih baik dari hal sebelumnya, Bu, ya? Kapan kira-kira, Bu? Nah, kan kita sudah tahu ya kekurangan kita di mana, seperti itu. Kira-kira kapan, Bu? Ya, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik setelah dari observasi ini, Bu. Setelah kegiatan kita ini ya, Bu, ya. Berarti 2 hari ke depan ya, Bu. Baiklah, semoga Ibu tetap semangat menjalani kegiatan pembelajaran di kelas. Anak-anak juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif. Kemudian rencana-rencana Ibu dapat realisir di kelas. Sangat luar biasa Ibu, tetap semangat. Semoga pertemuan kita hari ini dapat membawa hal positif dan menjadi acuan bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi Ibu ya. Terima kasih Ibu Sinti sudah meluangkan waktu untuk supervisi kelas dan pasca observasi. Semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi dalam kegiatan di kelas dan lebih bersemangat. Demikian kegiatan percakapan pra-observasi kami hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Sudah sarapan tadi pagi? Bagus. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Ketua siapkan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Arya, Aidila, apa ini keterangannya? Sakit? Alif, Adelia, Alvin, kemana dia? Aura? Sudah, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila untuk mengingat apa kegunaannya ya. Ayo, apa Rizky? Tunjuk tangan ya, biar membangun semangat nasionalis kita. Ayo, sama-sama berdiri nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila.
kaca. Lagi? Selanjutnya cuci tangan. Saya Bu, manfaat musyawarah. Oke, manfaat musyawarah lagi. Oke, benda-benda dari logam. Jadi, materi kita hari ini juga berkaitan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang benda-benda dari logam, benda-benda dari karet, dan benda dari kaca. Kita akan juga, setelah itu kita akan juga membahas tentang musyawarah dan alat satuan panjang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengamati benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet dengan tepat. Selanjutnya, kalian akan melengkapi tabel ya tentang benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Lalu kita akan bercerita tentang musyawarah ya. Kita akan bermusyawarah. Jadi, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Simak ya. Simak videonya bagus-bagus. Ini gak ada suaranya ya. Soalnya laptop ibu agak bermasalah. Nah, ini benda dari kaca. Lihat baik-baik ya. Jadi, benda-benda itu, benda yang terbuat dari kaca itu antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kira-kira kalian tahu nggak benda-benda yang ibu sebutkan tadi? Tahu? Pernah lihat? Pernah, karena ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi oleh karena itu kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Kaca itu tahan air enggak? Tahan kan? Lihat ini contohnya. Gelas. Sekarang benda dari logam. Simak ya, nanti akan ada pertanyaan. Ya, disimak ya. Benda dari karet. Nah, setelah melihat video pembelajaran barusan, ibu mau kalian mengerjakan tugas ya, mengisi tabel-tabel ini bersama dengan musyawarah diskusi kelompok ya. Jangan satu orang aja yang kerjain, harus apa memberikan pendapatnya. Jadi diisi tabel-tabel ini, benda apa aja yang terbuat dari kaca, benda apa aja yang terbuat dari logam, dan benda apa aja yang terbuat dari karet ya. Banyak di video tadi ada contohnya. Sangat-sangat boleh buat contoh yang lain, buat sebanyak-banyaknya. Bisa? Silakan ya, diisi ya tugas yang ibu berikan itu. Silakan berdiskusi.
piring buat ya, piring kaca. Piring kaca. Jangan piring kan itu Bang, plastik satu. Ini benar. Iya. Sudah dapat, sudah banyak. Buat aja sebanyak-banyak. Boleh nanti ya buat di sini. Nah, sambil menentukan ya, mencari benda-benda yang terbuat dari logam, dari kaca, dan dari karet. Kalian lihat video apa yang di depan. Bahan pembentuk benda itu bukan cuma kaca, logam, karet ya. Ada yang plastik, ada yang kertas, ada yang kayu. Sifat bahan kaca, kedap air, tembus cahaya. Sifat logam, kuat, mudah dibentuk, menghantam panas. Sifat karet, kuat dan lentur, tidak tahan api. Sifat kaca, contoh bendanya gelas dan piring. Jendela, contoh benda. Logam itu pagar sekolah, sendok garpu. Contoh benda bahan karet itu ban mobil, balon. Kalau contoh plastik itu apa? Benda dari plastik. Ini dari apa? Iya, kalau ibu bilang benda dari kertas, iya. Apa? Kalau ibu bilang benda dari kayu, bangku. Nah. Kembali, lanjutkan ya. Benda-benda yang terbuat dari logam, karet, dan kayu. Sudah? Sudah? Udah? Kira-kira kelompok mana yang mau presentasikan hasilnya? Siapa? Kelompok mana? Oke, kelompok ini. Ayo. Ya, kelompok bunga anggrek ya. Ayo. Ayo, baca. Ayo, baca. Ayo, kuat. Ya. Ulang. Benda dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca yaitu gelas, tirai, kaca jendela, oke, benda dari logam, benda karet, benda dari karet katanya penggaris. Kenapa kau bilang penggaris? Ada? Ada? Mana? Itu Bu. Mana? Mana? Kenapa disebut penggaris? Mana? Mana? Ini.
penggaris dari karet kan. Makanya buat ya penggaris karet. Biasanya itu penggaris dari plastik ya. Oke, gini mudah lentur kan? Ini sifat karet ya, mudah lentur. Oke, bagus. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, oke mudah, bagus, maju. Ini dari kelompok elang. Berikut hasil gambar benda kaca, mangkuk kaca, Benda yang terbuat dari kaca yang disebut gelas kaca, ya, cermin kaca, kacamata, ya. akuarium. Benda dari logam, uang logam, panci, sendok sayur. Benda dari karet, kol karet, ban, setel karet, bola karet. Oke, bagus. Beri tepuk tangan kamar. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, Ibu harap kalian dapat memanfaatkan benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi apapun bahan pembentuknya. Bisa? Bisa, Bu. Silakan, mudah beritahu. Berdiri. Silakan berbaris ya, antri, jangan bertulakan. Jadi masing-masing sebutkan satu contoh benda yang terbuat dari kaca boleh, logam boleh, dan karet. Ya, masing-masing satu aja contohnya. Misalnya logam, contohnya uang logam, gitu aja. Ayo, bahan dari benda dari karet itu apa? Dari kaca? Kaca. Benda dari dari karet. Ban. Benda dari kaca? Piring kaca. Oke. Boleh ya di kelas kita benda dari kaca? Selain yang disebutkan kamu. Cermin, bagus. Benda dari logam. Benda dari kaca.